tuh anak mana ke depan tuh. Wah, iya tuh banyak gitu kan. Lu mau pakai yang mana? Udah gua ketapel aja sini. Oh, abang ngambil ketapel. Ngambil ketapel. Akhirnya mereka turun tuh. Banyak. Anak panter lah. Udah kita tembakin aja tuh pakai ketapel. Tes. Oh, Habis baru kita kabur udah. Kabur. Ya nggak mungkin juga kita lawan. Kita kabur udah ke dalam. Setiap bentrok kalau ada yang bikin kita mundur ya itu lah dihukum sama Bang Burhan. sanksi lah. Sanksi itu. Oh. Pernah dulu kita bentrok di mana ya di battle kalau masalah kita kalah. Nongkrong. Tadi siapa yang bikin mundur gitu dicari suruh push up gitu. Oh. Lu tadi lu bikin ini mundur. Push up. Gitu. Oh. Nah, kalau yang tadi abang bilang juga bahwasanya tuh di jalur-jalur 12 RM, kan waktu itu kan abang sendiri nih. Ini udah ada nambah personel tuh. Udah mulai maksudnya bukan berani ya. Udah sering nurunin enggak tuh bang di jalur itu? Kalau sama 12 RM tergantung jamnya kita. Kalau kita udah lama bentrok di Pelita, udah pasti ke sananya ketemu 12 RM. Tapi kalau kita di Pelita nggak bentrok, di 12 RM juga nggak bentrok biasanya gitu. Karena kan dia kan siang sekolahnya. Iya. Biasanya kalau anak siang itu kan ngumpul-ngumpulnya tuh paling kan jam 1, setengah 2 gitu. Kadang kita kalau udah lewat dari jam 1 baru kita bisa bentrok gitu. Oh. Kalau masih di bawah jam 1 ya mungkin masih pembangunan ya, step pembangunan ya. Pernah dulu waktu itu apa ya, di 12 RM dulu waktu entah itu kelas 2 atau kelas 3 ya. Kelas 2 kayaknya, kelas 2. Waktu itu momennya kelas 3 libur kalau nggak salah. Momennya kelas 3 libur, kita jalan kelas 2 sama kelas 1 aja tuh. Kalau nggak salah 8 orang ya, 8 orang atau 7 orang gitu. Jadi mau belok bypass itu udah macet. Macet. Itu gue udah curiga nih, kayaknya depan ribut nih 12 sama TG nih. Akhirnya gue turun sendiri, coba ngecek gitu, ada kunci gitu yang bikin macet. Akhirnya pas cek ke jalan ke depan, ternyata benar. Mereka lagi pada bentrok. Lagi bentrok tuh 12 orang sama TG. Gue balik lagi ke bis, infoin ke anak-anak. Pas lagi nginfoin depan ribut 12 sama TG. Samperin kita sama anak kampung TG. Lu ngapain lu diam aja gini segala macam lah. Bantuin gitu kan. Gue juga bingung kan. Gue sama TG keribut sama 12 ribut gimana nih? Gitu iya, kan, takutnya ini bang ya. Iya, takutnya kita ntar dimakan dari belakang. Akhirnya gue ambil keputusan, ya udah kita turun, kita bantuin. Memang sebelum-sebelumnya sama TG juga kan kita sering juga karena situ juga yang nongkrong kan rival kita juga. Iya. Banyak juga. Akhirnya pas di momen itu kita bantuin TG ribut sama 12 tuh. Set. Akhirnya selesai. Kita nongkrong deh tuh. Waktu itu gue momen itu kebablasan kalau nggak salah. Waktu itu ceritanya pas giliran kita nge-kick balik, 12 RM-nya masuk ke arah sekolah dia tuh, jam sekolah dia. Nah itu kan gua kan dulu seringnya pakai itu gesper apa namanya? Kopel. Gesper kopel itu kan sering tuh. Pas giliran kita lagi ngejar, kita mau sikat, kebablasan. Jadi dia keburu belok, gua lurus larinya malahan. Pas giliran gua balik lagi, dia udah keluar lagi. Waduh. Akhirnya gua kan abis itu kan ada jembatan penyeberangan tuh. Iya. Ada jembatan penyeberangan, gua naik jembatan tuh. Jadi nonton gitu. Jadi nontonin dengan anak-anak. Wah, anak-anak gue dari gue mau turun ke situ gimana caranya nih gitu. Mau ikut lagi gitu, bingung juga. Akhirnya jarak berapa menit tuh tadi dipisahin polisi. Anak-anak kabur ke arah TG. Baru gue turun tuh. Turun, tapi gue nyariin anak-anak. Iya. Anak di mana nih nasibnya gitu. Keadaannya gimana gitu. Akhirnya gue ke TG, gue nanya-nanya, "Bang, ada lihat anak Bonsen enggak?" "Oh, ada lu di dalam." Akhirnya gue ternyata mereka lagi dijamu di situ lagi. Mungkin lagi apa namanya? Nongkrong bareng lah, bukannya dijamu. Kalau dijamu kayak gimana ya? Iya. Jadi nongkrong bareng gitu di situ, dikasih minum, kasih apa. Nah, pas ada yang luka tuh teman. Oh, ada yang luka. Ada luka juga, Bang. Bocor. Pasca kejadian tersebut, apakah ketika abang lewat situ lagi udah mulai aman di kampung TG? Nah, kampung TG setelah itu aman. Jadi kita lewat aja. Nggak seperti waktu abang kelas 1 ya? Nggak seperti sebelum kejadian itu. Iya.
Di kelas 2 juga bang, pernah ada kejadian paling parah tuh bang selama abang sekolah? Waktu itu pernah juga di depan 12 RM juga tuh. Jadi pulang sekolah kita bentrok. Nah di situ kan banyak itu umbul-umbul kayak bambu gitu. Iya. Nah, itu kita nyabut itu tuh. Nyabut itu kita gaprak-gaprakan tuh sama 12 tuh. Wah, akhirnya kepala kena nih. Das. Itu waktu itu hujan yang nggak deras-deras banget, cuma Gerimis basah lah gitu. Iya. Cuma kondisi udah lepek sih. Oh. Geprak kepala, bocor kan. Oh. Bocor itu berdarah tuh. Tapi kita lanjut terus. Akhirnya pisahnya sama guru BLPT. Pas lewat tuh namanya Pak Togar kalau nggak salah. Iya. Pak Togar kebetulan dia juga kenal sama kita. Terus mantap. Pulang kau kata dia gitu. Mau pulang apa mau praktek lu? Pulang Pak. Sudah pulang kata dia. Enggak usah begitu, pulang. Jadi kita pulang. Itu kejadian memang parah gak bang itu? Ya, sebenarnya parah nggak parah ya, karena yang waktu itu kondisinya mungkin 12 RM-nya juga belum terlalu banyak. Mungkin baru sebagian yang datang. Cuma kalau nggak salah pas kita jalan ke arah Pulau Gadung itu ada 12 RM tuh, 12 RM basis Pulau Gadung turun di Arion tuh. Cuma kalang itu doang. Mungkin dia pikir kita anak praktek kali ya. Kalau nggak salah 12 sama budut kan nggak ribut. Iya. Nggak ribut. Mungkin dia pikir kita anak praktek budut kali ya. Jadi dia nggak jahil. Nggak jahil. Kalau jahil mungkin kita habis. Posisi kita kan di tengah. Nah, kalau bicara di terminal Pulau Gadung, itu dari anak Bonser sendiri sering nggak tuh bang dijailin atau dicolek bang? Selama 3 tahun nggak pernah ya. Nggak pernah bang ya? Pernah dulu kelas 3. Oh. Itu kelas 3 itu. Cuma itu udah momennya kita udah tinggal mau pulang dari Pulau Gadung mau ke rumah udah diangkut gitu. Sekali itu doang. Cuma nggak kenapa sih, maksudnya dia udah kalah mau duluan gitu. Jadi dia nggak dilanjutin isengnya lah. Iya. Nah di kelas 2 sendiri bang, karena abang udah ada junior nih, bagaimana cara abang menjaga junior abang nih, adik-adik kelas nih? Apakah sama dengan ketika perlakuan saat abang kelas 1? Ya karena gua kelas 1 kan istilahnya nggak diapa-apain ya. Iya. Nggak diapa-apain, jadi gua ke adik kelas gua juga nggak terlalu nggak terlalu lu begini nggak. Karena kan kita juga masih ada kelas 3-nya. Iya. Mungkin kelas 3-nya itu kayak macam Bang Burhan ya, mungkin mendidiknya seperti itu. Lu salah ya, lu push up. Kalau kayak gua kelas 2 ya gua manut aja lah sama kelas 3 abang kelas gitu bang ya. Paling kita saling jaga aja kalau di pas lagi turun. Iya. Lu jangan kesini, lu jangan begitu gitu. Dan juga kan kalau bicara ngalong nih bang, pernah juga abang sering ngalong ke basis lain bang? Ngalong ke 4 ya pernah, basis 4 pernah. Itu momen yang kemarin Bang Fahmi cerita tuh yang haul itu. Iya. Itu kelas 3 itu. Oh, abang udah kelas 3? Itu udah kelas 3 yang pas Bang Fahmi cerita itu gue posisi udah kelas 3. Di kelas 2 juga pernah. Pernah ikut juga ngalong sama haul itu ya. Cuma yang memang yang agak agak rame gitu ya. Itu yang pas gue kelas 3 itu. Itu kejadian kayak gimana itu Mokes parahnya? Jadi itu karena momen si almarhum itu kan seangkatan sama gue. Yang almarhum Alfian itu ketembak gitu. Nah, karena seangkatan pas momennya gue kelas 3 kan istilahnya ayo kita awal diramein gitu. Iya. Udah kita siap-siap, kita udah infoin ke kelas 2, kelas 1 besok anak Pulau Gadung ikut sana semua. Akhirnya kita berangkat 10 orang kalau misalnya 10 orang. Anak Pulau Gadung doang? Pulau Gadung doang 10 orang. Akhirnya berangkat tuh berapa bis gitu kan. Berapa bis, kalau misalnya 3 atau 4 gitu ya. Nah, anak Pulau Gadung tuh 10 kita amunisi lengkap semua bawa lah gitu. Iya. Akhirnya jalan bentrok lah di mana Jerman tuh. Di Jerman jebol. Akhirnya kita nyampe deh tujuan tuh. Iya. Pas udah nyampe tujuan, sore tuh kita mau pulang tuh. Udah selesai nih. Udah selesai tuh. Nih, ya. Udah selesai, kita bingung kita mau pulang nih. Ada yang bilang, ditungguin di sana banyak gitu kan, segala macem. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dulu nih, briefing dulu lah istilahnya.
Nah pas berangkat itu kan BR kita kan ada berapa ya? 15 atau berapa itu? Banyak Bawa BR 15 atau berapa gitu. Iya. Itu sempat kita taruh, kita umpetin. Iya. Nah akhirnya kita pas pulang kosongan gak bawa BR tuh. Akhirnya kita briefing karena kita udah pantau situasi kita berangkat begitu. Kita briefing nanti kalau nurunin di sini kita begini. Iya. Akhirnya jalan lah kita naik truk tuh. Jalan naik truk. Nah, ngambil BR dulu. Yang tadinya diumpetin tuh. Iya. Untungnya masih ketemu. Akhirnya kita ambil. Akhirnya bener ditungguin kita di situ. Jadi waktu itu formasinya ya kalau bola tuh formasinya jadi kita jebolin dulu gang pertama, nanti yang gang di gang ini kita tahan dulu jangan sampai keluar. Jadi kita maju lagi gang berikutnya gitu. Jadi ributnya gitu lah kayak kalau kartun kayak Tom and Jerry lah itu kejar-kejaran gitu. Kejar-kejaran. Ini bonser, ini Jerman, terus itu ada bonser lagi kayak gitu. Memang itu kampungannya Jerman Bang ya? Depan sekolahnya. Depan sekolahnya. Depan sekolah gitu. Akhirnya sampai maghrib itu. Sampai maghrib Bang? Sampai maghrib. Lumayan lama tuh ya. Udah gitu kan kita dari Cijantung ya, posisinya Cijantung kita kan lari sampai Pasar Rebo. Lumayan Bang. Lumayan. Karena pas udah lulus tuh kita lewat jalur itu sama anak-anak pernah habis kopdar itu. Nih, udah kejadian sini kita lari dari sini sampai sini. Wah, jauh juga ya. Nggak berasa tapi Nggak itu berasa, Bang ya. Artinya itu bisa dikatakan ya parah juga Bang ya. Iya lah, kita nyampe rumah, nyampe terminal itu kalau nggak salah jam 9 malam. Di terminal Pulau. Aduh, kita tukar posisi nih tadi. Hujan gede nih. Tapi alhamdulillah sekarang udah reda lah nih. Nah Bang Tris, melanjutkan omongan tadi tuh Bang Tris. Di waktu praktik tuh Bang. Tuh Abang kejadian tuh seperti apa tuh Bang? Waktu praktek pernah dulu waktu praktek siang yang salah. Itu kita biasa kan kalau praktek itu kan pasar kita kan udah janji tuh ngumpul dulu di tugas itu. Di taman-taman itu, di rumput-rumput itu. Akhirnya datanglah teman-teman tuh. Teman-teman biasa kita kan nunggu Mobil ya? olahraga dulu. Olahraga dulu. Nunggu entah Trubun lewat atau Panther lewat gitu. Akhirnya udah agak siang. Ternyata kok gak lewat-lewat gitu. Akhirnya teman-teman sebagian masuk. Tinggal berdua. Gua sama Bang Petrus, Priuk. Dia kan hobinya dia tuh kan baca komik. Jadi kita sambil tiduran. Gua tiduran kalau dia duduk deh. Dia duduk baca komik. Gua tiduran udah lepas sepatu. Udah tas udah buat bantal ya. Sampai udah sempet Leha-leha udah situ. enak lah udah apa namanya angin sepoi-sepoi gitu kan. Nah baru mau pules itu si Petrus bangunin. Terus bangun apaan? Tuh anak mana ke depan tuh? Loh iya tuh banyak gitu kan. Akhirnya kita buru-buru tuh pakai sepatu. Pakai sepatu ini si Bang Petrus ini dia bawa BR SM kecil sama apa namanya itu tapel sama ininya apa namanya kelereng ya gundu ya. Akhirnya lu mau pakai yang mana? Yaudah gua ke tapelnya di sini. Abang ngambil ke tapel. Akhirnya kita ke bawah tuh ke jalan arah masuk kawasan tuh kan ada 2 jalur tuh. Dia di lampu merah di sini. Akhirnya mereka turun tuh banyak tuh anak Panther kalau nggak salah. Dia maju, udah kita tembakin aja tuh pakai ketapel. Des. Tapi dia nggak, namanya kita pakai ketapel dia kan nggak berani ngedekat gitu kan. Kita tembakin aja, kita juga sadar diri kita berdua. Berdua itu kita tembakin, akhirnya habis deh tuh peluru. Habis peluru kita kabur udah berdua. Orang ya nggak mungkin juga kita lawan. Itu kabur udah ke dalam kejar tuh. Ini cuma nggak sampai jauh kita dikejar. Iya. Nah, terus kalau momen praktek lagi pernah itu tuh kelasan kita juga tuh pulang praktek pagi itu biasa kalau kita praktek kan jarang pada bawa BR kan jarang. Istilahnya emang kalau kita ketemu rival di tugas ya seadanya aja. Iya. Nah perjalanan dari LPT ke tugas kan jalan kaki kita. Biasanya sih kalau ada bis mobil-mobil bak itu kita sering numpang. Waktu itu kita jalan kaki.
itu banyak pohon-pohon situ kan, pohon pete. Itu ada pete-pete berserakan tuh, pete yang Udah pada tua tuh. pada jatuh tuh. Pada Bang. jatuh kan warnanya coklat, Iya. hitam itu kan. Udah kita pegang, ini kayak golok ini kan. Akhirnya kita ambilin tuh. Iya. Kalau Bang Petrus tuh ambil, bawa, ya udah lu bawa, masukin tas. Udah nyampe tugas, kita nunggu mobil mau pulang gitu kan. Lewat deh tuh. Tuh anak mana ya, lupa tuh anak mana, pokoknya tau dia kita giniin doang tuh. Oh, Bang panggil? Iya, dia lewat, kita giniin doang. Oh. Ternyata turun beneran. Oh, nurunin. Iya. Nurunin akhirnya kita lawan, bentrok maju mundur. Kita tarik boger, modalnya pete doang gitu. Jadi kita di tas aja gitu kan, udah ini kita giniin, maju mundur. Nah akhirnya ketahuan lah itu pete. Iya. Sama si Bang Petrus kalau nggak salah sebelah sono dia kan posisinya kan dia sebelah kiri, gue sebelah kanan tuh. Nah dia mau nyolong gitu. Mau ngegunting. Kaget mungkin ya si rival itu jatuh, dihajar sama dia pakai pete. Pret. Ya udah ketahuan dia tuh pete. Iya. Nggak lama dari itu giliran gue yang kepleset. Waduh. Itu udah dihajarin pakai lewang tuh. Buset. Kita kan pakai tas tuh kan, tas yang tadinya pakai pete. Petenya udah pecah. Akhirnya kita pakai tas. Ya akhirnya kalau kita begini tuh lama-lama kewalahan tuh kan. Akhirnya kan kita mundur sambil berangkang gitu. Lempar aja tas itu, baru kita kabur. Akhirnya tas gue hilang tuh di situ. Nah itu yang abang di kaki pernah ada berapa luka tuh bang? Berapa ya, ada 4 besetan kali ya ini. Itu sih kejadian yang di kejadian di itu ya, di Pelita itu ya. Di Pelita. Kalau yang kena golok itu ya. Nah di kelas 3 sendiri ketika abang sudah masuk kelas 3 nih bang, itu apa intensitasnya masih sama kayak ketika abang kelas 1, kelas 2 atau sudah dimulai berkurang-kurang nih bang? Intensitasnya sebenarnya kita nambah personil ya. Nambah personil dan kelas 1 kita banyak, lumayan lah, bisa 5 orang lebih. Kelas 1-nya tuh bang? Ya. Itu ada Tony, ada Jaja, banyak lah, beberapa itu ya, lupa juga nama-namanya ya. Cuma yang intens itu memang ada sekitar 5 lebih lah kelas 1 tuh. Ditambah lagi kelas 2 kita juga berjalannya waktu kan nambah. Ya mungkin bisa dibilang walaupun kalau di total masih tetap sama 15 paling banyak atau 10 paling banyak, cuma kita lebih rutin. Dan tetap kita juga nggak natar mereka. Nggak natar juga. Karena kita dapat ya kelas 1 itu pas di hari normal sekolah. Di hari normal sekolah. Karena kita kelas 3 atau kelas 2 waktu penataran itu kita nggak datang. Nggak narik. Iya. Lalu bicara jumlah personil nih bang, udah mulai banyak nih. Itu di Pulau Gadung itu apakah sudah mendominasi nih dari anak bonser basis Pulau Gadung? Kalau mendominasi sebenarnya nggak mendominasi ya, cuma kita lebih eksis aja gitu. Lebih eksistensi kita tuh jadi semakin kelihatan gitu. Iya. Gitu. Walaupun memang kita nggak bisa mendominasi karena kita juga kan nggak bisa personil kita juga kan nggak memungkinkan juga untuk mendominasi. Iya. Gitu. Cuma kita tetap berapapun orang kita yang ada ya kita tetap selalu kita lewatin 57. Artinya untuk memastikan bahwasanya ini basis 57 ada. Lalu bang di kelas 3 itu pernah terjadi bentrok besar gak itu bang selain kejadian di Jerman itu? Kelas 3 bentrok besar atau yang terparah yang pernah abang rasakan? Sebenarnya kalau pas zamannya kelas 3 itu bisa dibilang gue lebih menikmati ya. Lebih menikmati dalam artian sebenarnya kayak kalau dibilang jalurnya lebih aman juga bisa dibilang begitu. Bisa dibilang karena kita lebih kompak juga bisa. Cuma kalau bentrok besar sebenarnya besar semua sih kalau karena kan kita lewat titik-titik yang itu memang istilahnya memang rival kita tuh banyak. Iya. Sebenarnya sih bentrok itu besar semua sih kalau kita pikir ya, kalau kita bilang.
karena nggak sebanding. Cuma karena kita bisa laluin ya karena kita semakin solid, kompak juga bang ya. Dan lebih karena gua udah kelas 3, jadi gua pikir gua udah lebih mengerti apa namanya kondisi di jalur bagaimana ya, mungkin tinggal yang kelas 1 kelas 2 nih, kelas 2-nya yang kita apa namanya kita bimbing, bukannya kita bimbing ya, kita jagain lah. Kita jagain. Lebih kepada tanggung jawab bang ya. Lebih kepada tanggung jawab karena di situ waktu kelas 1 itu ada adanya alumni ada di situ. Jadi kita lebih ini aja lebih was-was juga. Lebih was-was. Karena kalau adanya alumni kenapa-napa kita juga yang kena. Betul. Nah, di masa-masa fase terakhir abang sekolah nih bang, artinya udah kalau bicara pengalaman udah banyak bang pengalamannya. Terus juga rute-rute yang pastinya pernah dilalui juga abang sudah tahu situasi dan kondisinya bang. Nah, lalu bagaimana nih bang cara abang membangun chemistry di antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 agar supaya basis 57 ini tetap hidup nih bang? Ya, jadi kelas 3 itu kita udah makin solid dan kita lebih apa namanya lebih paham ya, lebih paham situasi. Jadi dulu itu di Bonseri itu terutama gue tuh yang sering jadi perbincangan tuh karena gue suka larinya kenceng gitu ya. Larinya kenceng ya, memang kenceng nih waktu itu ya. Jadi gue berpikir karena gue punya istilahnya kelebihan di situ, jadi kenapa nggak gue buat untuk ibaratnya di basis kita gunakan gitu. Maksudnya begini, pernah karena di basis kita itu ada yang ikut basis, dia nggak dibilang dia selon nggak takut juga nggak, tapi dia eksis tetap. Jadi ada teman kita kelas 1 atau kelas 2 gitu ya, dia udah bilang sendiri, bang gue kalau ribut gue nggak mau di depan gitu, karena gue begini. Oh iya udah nggak apa-apa, nanti kalau anak-anak turun lu nonton aja, nggak usah ikutan. Jadi waktunya kabur, lu kabur duluan. Iya. Nah jadi waktu kelas 3 kita lebih terutama di yang sletingan yang sama kelas 3 lebih mungkin kita lebih ngebimbing, lebih atau mengkontrol gitu. Jadi ibaratnya kita jadi bagian backup aja. Jadi ibaratnya kita cuma nyeponsorin, geder duluan, nanti setelah udah terjadi kita mengawal di belakang aja gitu. Dalam artian misalnya di depan mereka baru kita masuk gitu. Ibaratnya kalau bola itu, kalau bahasa bolanya pertahanan catenaccio lah. Catenaccio, Itali punya tuh bang ya? Iya, Itali punya, jadi pertahanan Grendel lah gitu. Iya, betul bang. Gitu. Jadi kalau seandainya posisi kita memang udah terdesak, kita nggak memungkinkan untuk melawan ya kita mundur. Dan biasanya anak-anak itu selalu kita suruh mundur duluan, kita nahan. Jadi anak-anak udah kira-kira jarak udah aman baru kita mundur gitu. Jadi nggak mundur bareng-bareng nggak. Iya. Jadi kita sebagian kita kasih mundur, sebagian kita nahan. Kalau memang kita nggak kuat baru kita mundur. Nah, basically nih bang, apa yang abang dapatkan ketika selama 3 tahun menempuh sekolah di STM tuh bang? Yang pertama ya udah pasti ilmunya yang kita dapat, ilmu secara normalnya ya, secara normalnya. Contoh kayak gua di listrik gitu kan, walaupun nggak ahli banget, paling nggak kita mengerti lah dasar listriknya kita paham. Dan kalau untuk di pergaulan mungkin kita juga kesolidan kita antar teman atau yang lainnya itu udah ada dan terbentuk gitu. Dan itu gue pikir terpakai di dunia sekarang. Contoh waktu sekarang kita masuk di dunia pekerjaan, kita menghadapi banyak karakter orang. Kita ini orangnya seperti ini, kita harus menyikapinya begini. Orangnya seperti ini, kita harus begini. Jadi sebenarnya itu kan pelajaran itu nggak kita dapat waktu kita belajar duduk di bangku formal enggak. Pelajaran itu yang kita dapat ya mungkin karena faktor kita di jalan, faktor kita di jalur yang memang
sebenarnya itu apa ya, sebenarnya kenakalan lah ya. Iya, Kenakalan betul. gitu ya. Kalau kita bilang mencari jati diri pun juga sebenarnya kalau menurut gue pribadi kurang tepat juga. Karena itu memang kitanya yang nakal gitu. Lalu saya akan flashback nih bang. Sebenarnya bisa juga gak sih abang memilih zona nyaman? Sebenarnya bisa dan pernah mencoba. Sebenarnya kalau kita pikir zona nyaman, kenapa sih gue nggak naik mikrolet aja yang kecil? Kenapa sih gue nggak naik angkutan yang lain lah selain bis gitu kan? Sebenarnya bisa aja. Dan udah pernah mencoba dan akhirnya walaupun itu jadi nggak nyaman juga gitu. Karena apa tuh yang membuat nggak nyaman? Pertama ya karena itu kita kebetak. Gitu kan. Kebetak itu karena di posisi udah kita nggak ngebasis. Gitu. Posisi kita lagi nggak bareng basis, nggak ngebasis, kita kebetak gitu. Sebenarnya resikonya tuh ada lah masing-masing. Rasionya hampir sama mungkin. Kalau rasio apa sebenarnya lebih besar sendiri ya kalau lebih besar sendiri kalau saat itu di zaman itu kita pulang pergi sendiri sebenarnya lebih mengerikan sendiri sebenarnya. Karena kita udah ngalamin juga waktu kita sendiri ngalami, kita ngebasis juga ngalamin. Ya mungkin kalau kayak teman-teman juga banyak yang nggak ngebasis, mungkin dia punya trik atau caranya. Dan kita kan juga nggak tahu itu ya, triknya seperti apa kita nggak tahu. Betul bang. Nah, di era abang ini bisa dikatakan memang era peralihan nih bang. Abang ngalamin di era 90 dan di era 2000-an masuk itu. Gambaran abang ketika di era itu era peralihan, maksudnya sekejam, maksudnya separah sekarang gak sih? Kalau menurut kacamata abang sendiri nih? Kalau menurut pandangan gue ya, mungkin kalau era dulu kita sebenarnya kurang teknologi ya. Kurang teknologi karena jangankan kita pegang HP ya istilahnya. Kita lihat bentuknya aja. Ini apaan ya. Sekeren-kerennya dulu apa sih pager. Itu pun juga orang tertentu yang punya. Kalau kita kan dulu andalannya apa? Telepon rumah. Itu juga jarang juga yang punya. Paling kita kalau mau janjian kita telepon ke rumah gitu. Dan kalau ngebasis itu kita kan nggak pernah WhatsApp atau SMS calling nggak pernah. Yang penting kita besok berangkat dari terminal jam sekian, lewat dari jam sekian tinggal. Paling kan begitu. Mungkin kalau era sekarang kan ya teknologi udah gampang, segalanya sudah mudah lah istilahnya. Dulu kita jangankan kita kayak apa istilahnya adik-adik kita sekarang sekolah difasilitasi motor segala macam, angkutan umum yang udah istilahnya udah dibilang aman. Kita kan dulu pertama kita udah memang kita nggak mungkin kita minta motor beli motor yang ada kita malah diomelin gitu. Betul bang. Kalau sekarang kan ya orang tua kita yang zaman saat ini istilahnya kan mereka untuk sekolah anaknya biar sekolah aman kan difasilitasi. Dan itu sangat disayangkan banget kalau sampai ada terjadi lagi tawuran gitu. Betul bang. Miris banget gitu. Betul asli. Miris banget dan memang itu juga sebenarnya tanggung jawab kita ya sebagai pendahulunya ya. Dan memang kita juga belum dapat nih maksudnya strategi apa sih yang harus kita lakukan biar tawuran itu nggak ada lagi. Memang prosesnya nggak bisa membalikkan seperti pelaksanaan gitu bang ya. Belum lama ini juga terjadi ya sangat disayangkan sekali bang ya dari ada siswa yang notabene-nya dari abang-abang juga mungkin dahulu sudah pernah ada deklarasi untuk stop tawuran tuh bang ya. Ya sekarang juga sangat disayangkan, belum lama juga terjadi tuh bang, anak sekolah STM Kemala Bayangkari dengan bentuk STM SMK 5 nih atau Bonser tuh bang. Mungkin abang bisa untuk mewakili deh bang. Jadi untuk kejadian yang baru kemarin ya sebenarnya kampanye stop tawuran pelajar itu sebenarnya dari dulu pun udah ada. Karena dulu gua pun pernah mewakili dari Bonser untuk perdamaian di STM Tawana dulu. Dan itu pun nggak berhasil karena itu cuma waktunya kita berdamai itu cuma 2 minggu. Cuman rentang 2 minggu? 2 minggu kita bentrok lagi. Dan sekarang yang kejadian yang terbaru itu sedih ya sebenarnya sedih. Gue sebagai alumni Bonser sedih kenapa ada lagi sih kayak gitu. Di zaman yang istilahnya udah canggih bang ya. Canggih udah
Fasilitas sudah mumpuni kan. Kenapa kita harus balik ke istilahnya balik ke masa primitif ya istilahnya gitu yang kayak gitu. Dan gue sebagai alumni Bonser turut berduka cita ya sedalam-dalamnya atas kejadian itu yang menimpa korban dari STM Tubun ya, Bayangkari 1. Dan semoga ini jadi kejadian yang terakhir dan yang jangan sampai ada lah. Dan mungkin sekarang saatnya kita dengan adanya channel ini semoga banyak kan channel-channel seperti ini ya. Jadi semoga itu bisa bukan menjadi menjadi flashback yang dulu, bukan. Kita harus ambil positifnya bahwa kita nih para pelaku tawuran dari dulu yang sekarang pengen itu udah nggak ada. Iya, justru kita dengan adanya di channel ini kita pengen berembuk nih, berembuk ketemu alumni-alumni yang dulu rival bersatu nih bang, untuk mengkampanyekan stop tawuran seperti itu bang. Nah, terakhir nih bang, mungkin abang mau kirim-kirim salam dengan teman-teman dulu, atau mau ya pesan-pesan ini buat adik-adik nih bang nih, monggo bang silakan. Jadi di momen ini ya terima kasih untuk Bang Oman dan krunya dari Stay Rock yang udah jauh-jauh dari ujung sampai ke ujung lagi dengan kondisi yang hujan kayak gini sampai ke rumah saya nih yang begini adanya. Jadi di momen ini saya pengen mungkin berkirim salam buat teman-teman Bonser khususnya dan mungkin rival juga yang dulu kita pernah bersinggungan, pernah istilahnya adu fisik atau segala macam. Untuk kawan-kawan Bonser ya kita jaga terus silaturahminya, kesolidan kita di sesama alumni, dan untuk kedepannya kita bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk kita tetap di jalur stop tawuran. Betul, setuju. Dan untuk kawan-kawan rival yang tadi gue bilang kita pernah bersinggungan, pernah baku hantam lah istilahnya. Minta maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Mungkin itu bukan sesuatu yang kita inginkan juga. Walaupun memang itu terjadi juga karena memang kita juga ada niat juga gitu. Ada niat, istilahnya ada niat. Terbawa arus juga, terbawa mungkin pendahulu kita seperti itu, jadi kita mau nggak mau kita nyemplung di situ walaupun memang itu bisa dihindari gitu. Jadi minta maaf juga semuanya lah untuk mungkin armada bis itu yang sering kita naikin nggak bayar atau rusak atau segala macamnya ya. Itulah kenakalan kita dulu ya, dan mudah-mudahan itu udah udah nggak ada lagi lah yang terjadi kayak gitu. Mungkin itu aja ya Bang Oman ya. Iya, siap. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya cerita dari Bang Tris ini bukan sebagai dijadikan ajang pembuktian lagi nih Bang ya buat anak-anak yang sekarang sekolah, tapi sebagai bahan pertimbangan lah buat kalian bahwasanya tawuran itu tidak ada gunanya, bahkan merugikan orang banyak. Iya. Seperti itu. Jadi karena apa? Orang tua kita lah. Pikirkan orang di rumah, pikirkan juga orang-orang di sekitar, pikirkan orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana pengalaman kisah Bang Tris semasa sekolah di Bonser yang penuh dengan panjang Bang ya. Suka duka pastinya tuh. Jadi kalau maaf sedikit. Jadi kalau kita pikir sekarang nyawa itu semurah itu dulu. Betul. Kenapa sih kita harus begitu lagi sekarang? Iya. Jadi ya tetaplah kita di jalur stop tawuran pelajar. Iya, setuju Bang, setuju. Kurang lebihnya jadi seperti itu perbincangan gue dengan Bang Tris. Bila mana ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Gue Mas Tarok dan Bang Tris. Apa nih? Bang Tris dari angkatan berapa Bang? Angkatan 2001, Bonser 3 pagi. Bonser 3 pagi dari Purwodong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, stop tawuran, dan Bravo Indonesia. Bang, thank you banyak Bang.